Ini kalau gue lihat-lihat sepertinya Inzaghi jadi lebih percaya Hakan Çalhanoğlu ya. Kan tadinya kita pikir bahwa Aslani diproyeksikan untuk menjadi backup Brozo. Ketika Brozovic cedera, yang step up malah Hakan Çalhanoğlu dan Mkhitaryan. Hakan sangat bagus mengisi posisi dari Brozovic, sementara Mkhitaryan sangat sempurna mengisi posisi Çalhanoğlu. Jadinya pala Aslani yang gak dapet tempat sama sekali. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari Jumat nih, sebentar lagi akhir pekan. Tetap semangat. Hari ini ada beberapa kabar terbaru yang ingin gue sampaikan. Yang pertama tentang jersey ketiga kita. Kemudian yang kedua tentang Lukaku. Ada juga tentang Aslani yang konon katanya mulai ngambek nih minta dijual. Dan kemudian yang keempat tentang pemain kita yang tahun depan kontraknya sudah habis. Sebelum kita mulai untuk kabar pertama, gue mau ngingetin teman-teman, yuk follow Instagram gue @cekinggita. Kemudian bagi teman-teman yang ingin beli topi custom Inter, jersey, dan semua pernak-pernik yang ada di sini, teman-teman bisa lihat daftar belanjanya di kolom deskripsi. Di situ ada link, gue sampein tuh produk-produknya ada apa saja dan link e-commerce untuk membeli. Oke, sekarang lanjut untuk kabar yang pertama, jersey terbaru kita gokil, menurut gue keren banget, gue suka banget warna kuningnya. Tapi kalau bisa dinilai, menurut gue nggak skor sempurna sih, ya 8 lah, 8 dari 10. Kalau menurut teman-teman nilainya berapa nih? Mungkin nilainya bisa naik jadi 9 kalau sponsornya Digital Beats membayar tunggakan, membayar kewajiban. Bahkan nilainya bisa jadi 10/10 alias sempurna kalau pemain yang paling pojok, kapten kita Milan Skriniar perpanjang kontrak. Jadi gue ngasih skornya 8/10 lah untuk jersey kali ini. Lalu berita yang kedua tentang pemain favorit teman-teman semua, Romelu Lukaku. Kalau menurut Gazzetta dello Sport di sini dibilangnya Chelsea semakin besar kemungkinan melepas Lukaku. Mereka enggan mengembalikan Lukaku karena faktor kebugaran dan teknis. Jadi selain dianggap tidak cocok dengan gaya permainan Chelsea ya di musim terakhirnya, kebugaran Lukaku juga dipertanyakan nih, di Inter cedera mulu. Jadi ada kemungkinan Inter akan mengambil kesempatan ini untuk perpanjang di tahun kedua. Namun beda cerita dengan nasib Korea. Kalau yang gue baca dari Gazzetta dello Sport per hari ini, Inter dibilangnya akan mendengarkan tawaran menarik untuk Korea di bulan Januari. Terus kalau teman-teman baca ya, itu Cristiano Ronaldo ngambek ya nggak dimainin di MU. Dia balik ke locker room sebelum pertandingan berakhir. Kayaknya seru juga nih kalau kita ngambil Cristiano Ronaldo. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau kita ngambil Ronaldo, teman-teman setuju nggak? Lalu menurut Gazzetta dello Sport, Lukaku di sini dibilangnya ingin sekali untuk ikut trip ke Florence, ikut berangkat ke kandang Fiorentina. Dia ingin ambil bagian untuk membantu tim setidaknya di pinggir lapangan. Hal yang sudah lama tidak dia lakukan untuk Inter. Dia punya motivasi yang sangat tinggi untuk bergabung dengan teman-temannya. Tapi hal ini bertolak belakang sih dengan berita dari Corriere dello Sport. Kalau menurut Corriere, Inzaghi telah memutuskan tidak akan membawa Lukaku ke Fiorentina. Aduh, kapan kita bisa ngelihat Lukaku nih? Kita bener-bener butuh mengistirahatkan pemain. Soalnya kita di hari Rabu akan lawan Pilsen. Korea sama Zeko salah satunya, bahkan dua-duanya harusnya istirahat nih. Saatnya Lukaku dan Korea ikut ambil bagian supaya menit bermainnya terpangkas ya. Oke, lanjut ke kabar lain ya. Kali ini tentang Hakan Çalhanoğlu. Corriere dello Sport membahas tentang transformasi Hakan dan Inter. Di sini dibilangnya hanya dalam jarak 4 hari dari pertandingan lawan Roma ke Barca, takdir Inter telah berubah seperti halnya takdir Hakan Çalhanoğlu. Hakan sekarang membuktikan bahwa dia adalah pemain tengah serba bisa dengan kemampuan dan talentanya yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan tim dan pertandingan. Gokil. Corriere dello Sport juga menegaskan bahwa kualitas Hakan Çalhanoğlu tidak perlu dibantah lagi. Ditambah ada keinginan dari si pemain untuk berkorban demi permainan. Hakan Çalhanoğlu rela berlari lebih banyak, bertahan, dan bermain di luar posisi naturalnya. Saat ini Inzaghi dikabarkan sangat ingin merevitalisasi, memaksimalkan kembali gitu ya trio gelandang Inter, Hakan Çalhanoğlu, Brozovic, dan Barella. Jadi sepertinya Inzaghi lebih percaya Hakan ya teman-teman dibandingin Aslani. Ini agak mengkhawatirkan juga. Kan tadinya kita pikir bahwa Aslani diproyeksikan untuk menjadi backup Brozo. Ketika Brozovic cedera, yang step up malah Hakan Çalhanoğlu dan Mkhitaryan. Hakan sangat bagus mengisi posisi dari Brozovic, sementara Mkhitaryan sangat sempurna mengisi posisi Çalhanoğlu. Jadinya pala Aslani yang gak dapet tempat sama sekali. Oleh karenanya dari yang gue baca mulai tersiar kabar Aslani meminta dilepas dengan status pinjaman di bulan Januari. Empoli menjadi klub yang paling berminat untuk mengembalikan Aslani. Tetapi kabar ini dibantah oleh beberapa media yang mengatakan bahwa Aslani akan tetap sabar memperjuangkan posisinya. Dia sadar bahwa dia masih sangat muda dan punya potensi untuk berkembang. Nah, selain kepergian Aslani,
nih ada beberapa pemain yang patut kita khawatirkan. Kita bisa kehilangan beberapa pemain nih teman-teman. Di posisi kiper, Handanovic dan Kordas belum ada kabar akan diperpanjang. Kemudian Gagliardini dan Dzeko bahkan dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi di musim depan. Lalu ada juga tentang Acerbi, walaupun tampil bagus, dirasa sangat tepat mengisi lini belakangnya Inzaghi, tapi belum ada kabar Inter akan mempermanenkan. Begitu juga dengan nasib Belanova yang statusnya adalah pinjaman dengan opsi penebusan 7 juta, belum ada kabar akan ditebus di akhir musim. Lalu selanjutnya kabar tentang Brozovic. Sejauh ini dibilang proses penyembuhannya cukup baik, cukup cepat. Brozovic sudah berlatih sendiri, namun belum dengan bola, masih jogging-jogging di pinggir lapangan. Kalau menurut media di Italia, statusnya minggu depan pun masih unlikely to play ya, masih belum bermain untuk minggu depan. Mungkin 2-3 pertandingan sebelum break, artinya pertandingan setelah Minggu 1 November Brozovic baru kembali merumput. Dan ngomong-ngomong soal cedera, kita punya satu back berbakat asal Belgia, Zinhovenhuizen. Dia cedera parah, padahal baru sembuh dari cedera hampir 1 tahun ya, 6 bulan sampai 1 tahun. Baru balik, belum ada seminggu, cedera lagi, patah kaki. Tapi ini kabar terbaru dibilangnya Zinhovenhuizen nggak terlalu parah cederanya, cuma butuh beristirahat kurang lebih 6 pekan. Berarti habis Piala Dunia harusnya udah bisa balik. Semoga cepat sembuh lah. Lalu berita tambahan teman-teman untuk hiburan aja. Ini daftar gaji pelatih di Serie A, gaji bersih. Paling tinggi Allegri 7 juta. Kemudian ada Mourinho juga 7 juta. Inzaghi ternyata peringkat 3 teman-teman, 5,5 juta, cukup besar. Yang gua agak kaget Sarri, Spalletti cuma 3 juta, anjir ini penghinaan banget. Lalu kabar lainnya, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone dikabarkan tidak akan melanjutkan melatih Atletico. Dibilangnya eranya Simeone sudah habis di Atletico dan rencananya dia akan vakum 1 tahun dan mulai melatih lagi di tahun berikutnya. Tetapi Simeone akan mengurungkan niatnya itu kalau Inter membutuhkan. Dia sangat ingin melatih Inter. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah setuju Diego Simeone melatih Inter mengganti Simone Inzaghi? Kalau gua sangat amat tidak setuju. Walaupun kalau dilihat dari sisi peringkat nih dari majalah 442 50 besar pelatih di Eropa, Diego Simeone peringkat 10, sementara Simone Inzaghi peringkat 40. Tapi gue yakin banget per detik ini kalau Simone Inzaghi dikasih skuad semewah Atletico Madrid, wah bisa ngacak-ngacak La Liga. Dan dari gaya permainan gue lebih suka Simone Inzaghi sih. Melihat dia juga udah berkembang, bisa bermain bertahan, bagus dalam bermain menyerang, jadi lebih komplit. Kalau Diego Simeone kan mainnya bertahan banget, monoton banget, dia nggak bisa main nyerang. Dan kalau dilihat dari posisi pelatih ini ya 50 besar, Sarri masuk peringkat 49, Spalletti 27, Pioli pala tinggi banget anjir. Sekian dulu untuk konten hari ini teman-teman. Silahkan komentarnya untuk jersinya Inter, tentang kabarnya Diego Simeone, termasuk tentang kembalinya Hakan Çalhanoğlu yang bisa mengisi posisi Brozovic. Bagusnya gimana nih kita memainkan Aslani di partai-partai seperti apa, karena kasihan juga kalau dia sampai dibalikin, dan kita butuh kan sebetulnya tenaga Aslani. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.